Sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 17 Januari 2024. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1-6. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Alfonsin PRR. Doa kita pada hari ini bersama dengan Suster Maria Claudia PRR. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai doa dan permenungan kita pada hari ini. Amin. Utuslah rohmu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kelimpahan dan kebaikan hati-Mu bagi masing-masing kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bukalah akal budi dan pikiran kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dalam seluruh hari ini dan boleh melaksanakannya atau mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1-6. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya.
Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah kita berhadapan dengan orang yang tidak mau mendengarkan nasihat atau masukan dari kita? Apalagi mungkin kita sudah menyampaikannya berulang-ulang kali. Kadang niat baik kita justru ditanggapi dengan membenci atau bahkan menaruh dendam kepada kita. Pengalaman yang demikian dialami pula oleh Yesus sendiri, terutama dalam Injil yang baru saja kita dengar. Tindakan baik yang dilakukan oleh Yesus justru mendatangkan kebencian dan bahkan permusuhan. Niat baik yang dilakukan oleh Yesus untuk menolong justru dilihat sebagai suatu tindakan melanggar hukum. Dan dari pengalaman ini yang membuat Yesus berduka, seperti yang telah kita dengarkan dalam Injil tadi. Yesus mengatakan bahwa ia berduka cita atas kedegilan orang-orang Farisi. Mereka tidak mau membuka diri atas niat baik Yesus, dan malah mereka bersekongkol untuk membunuhnya. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Yesus dalam bacaan Injil hari ini hendaknya menjadi teladan bagi kita semua. Yesus tidak berhenti untuk berbuat baik atau menyerah dengan para pembencinya. Justru Yesus melawan orang-orang degil itu dengan lebih tegas lagi, melakukan kebaikan dan menolong orang-orang yang membutuhkan pelayanan darinya. Untuk itu Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, mari kita pun belajar dari peristiwa iman yang terjadi dalam Injil hari ini. Kita berusaha untuk tetap memberikan pelayanan dan berbuat baik, membantu orang lain. Karena dengan demikian kita mampu menghayati apa yang telah ditunjukkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa bagi
negara-negara yang sampai saat ini masih berperang, secara khusus negara Palestina dan Israel. Kita mohonkan rahmat perdamaian bagi kedua negara ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa mendiami hati mereka masing-masing, agar mereka boleh menyadari akan pentingnya dan indahnya perdamaian, sehingga mereka boleh mengalami kedamaian dan juga boleh mengalami situasi hidup yang tenang dan damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa juga untuk semua mereka yang sakit. Kita mendoakan semoga melalui tangan para dokter, para perawat, dan juga siapa saja yang membantu mereka dalam proses penyembuhan, kiranya boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang terlupakan, yang saat ini masih berada di api penyucian, dan juga jiwa-jiwa dari seluruh anggota keluarga kita yang telah berpulang ke hadirat Tuhan. Semoga dengan doa-doa kita mereka boleh mengalami kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa dan permohonan kita secara pribadi. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat dan rahmat Tuhan melalui tangan imannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.